Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun al-ayah. Ustadz Azhar yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom, yang Allah muliakan, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita terkait dengan bedah buku atau kajian kitab Sistem Ekonomi Islam. Kita masuk ke pembahasan lanjutan terkait dengan pengembangan harta yang terlarang ya. Mohon izin Ustadz Azhar untuk share. Jadi pada pembahasan malam ini kita akan membahas topik lain ya. Saya nggak tahu ini bisa berapa yang bisa kita selesaikan ya. Sudah terlihat Ustadz Azhar? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita kemarin sudah kita bahas ya kan. Poin pertama yaitu riba ya. Jadi ada beberapa aktivitas pengembangan harta yang terlarang gitu kan. Yang pertama riba, kemudian tas'ir, kemudian ikhtikar, kemudian tadlis fil bai', kemudian al-ghuban fahish, dan terakhir nanti kita akan membahas terkait dengan al-qimar atau al-maisir atau judi. Baik, riba sudah kita bahas, kita masuk sekarang ke poin yang kedua, saya dahulukan terkait dengan tas'ir ya. Menarik terkait dengan tas'ir ini, kalau kita lihat kemarin ada kasus yang saya kira cukup menggelikan bagi kita ya yang sadar ya, ketika pemerintah memaksa Vivo untuk menaikkan harga gitu kan. Vivo bisa menjual BBM ya, dengan harga di bawah 10.000 ya waktu itu, cuman karena masyarakat banyak yang menyerbu ya SPBU itu, kemudian pemerintah memaksa itu kan, memaksa agar Vivo menaikkan harga. Nah, ini kan konteksnya nanti kita lihat apakah ini masuk dalam kategori tas'ir atau tidak, pembatasan harta atau tidak ya. Jadi dalam kitab Nizamul Iqtisad karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu disebutkan apa sih yang disebut dengan tas'ir itu kan. Jadi di sini disebutkan, aduh apa nih suara motor lumayan ya. Ruangan saya belum kedap suara pinggir di jalan. Jadi tas'ir, Syekh Taqiyuddin mendefinisikan huwa ayyamuru as-sultan aw nuwabuhu aw kullu min waliya min umuril muslimin amron ahla suqi alla yabi'u as-sila'a illa bisirin kaza. Jadi pembatasan harga atau tas'ir itu adalah perintah dari pemerintah ya, atau yang mewakilinya atau setiap orang yang mengurusi kaum muslimin agar para pedagang di pasar tidak menjual barang kecuali dengan harga yang ditentukan. Dalam konteks ekonomi itu ada istilah selling price ya, selling price, ada floor price ya, ada harga tertinggi, ada harga terendah. Nah, itu di pembatasan harga. Jadi dalam prakteknya di sini disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin dalam penjelasannya, fayumna'u minaz ziyadati alaihi hatta la yublu al-as'ar
soni anhu hatta la yudaribu ghairahum. Jadi pedagang tersebut dilarang menjual lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang ditetapkan. Nah, tapi menarik di sini, ini ada alasannya itu adalah limaslahatin nas, untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada dalih juga itu kan. Jadi mereka membatasi harga dengan alasan untuk melindungi masyarakat, baik terutama pedagangnya maupun juga ya masyarakatnya. Cuman kan dalam kasus Vivo menarik juga itu kan, siapa yang dilindungi gitu kan? Karena justru masyarakat sebenarnya senang kan ada harga BBM yang lebih murah. Nah, ini contoh bentuk tas'ir kalau kita lihat ya. Minta Vivo naikkan harga BBM, ini ada berita itu kan, pemerintah dianggap berlebihan. Kemudian berita yang lainnya yang disampaikan oleh anggota DPR atau artis, saya lupa, Niko Silalahi ini, paksa SPBU naikkan harga BBM, ini udah gila katanya pemerintah gitu kan. Ini komentar-komentar netizen ya, masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah, contoh yang terkait dengan tas'ir. Itu yang sekarang sedang hangat. Bentuk lainnya kalau kita lihat, tas'ir juga ada. Kita lihat sebelumnya kita juga mendengar atau menyaksikan sendiri ya ketika ada kelangkaan minyak sawit dengan harga yang sangat juga naik tinggi. Pada tahun itu, tahun ini maksudnya 2002, pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan mengeluarkan keputusan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Begitu juga kalau kita lihat dalam konteks COVID-19 ya, pemerintah juga pernah menetapkan harga eceran tertinggi untuk obat terapi COVID-19. Dalam konteks lain, gas juga sama, KPPU minta pemerintah tentukan harga eceran tertinggi dari gas ini. Ini contoh-contoh bentuk ya, saya kira tas'ir sebenarnya yang dilarang atau yang diharamkan oleh syariat Islam, oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya. Nah, karena tas'ir ini adalah bentuk perbuatan, dan perbuatan ini halal dan haramnya harus ada nas, ya, dalil, tidak didasarkan kepada hawa nafsu dan kepentingan sesaat, maka tentu kita perlu memahami betulkah tas'ir itu dilarang oleh Rasulullah gitu kan. Karena kan faktanya maslahatnya kadang-kadang ada gitu kan. Yaitu apa? Agar masyarakat terlindung kan dari harga yang terlalu tinggi gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan dalil keharamannya itu saya kira banyak gitu kan. Dalil yang pertama itu ayat Al-Qur'an hadis ya, yang mengutip juga kaitannya dengan jual beli ya. Dalil yang pertama ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Abi Sa'id qala sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antarodi. Sesungguhnya jual beli itu atas dasar sukarela, keridhoan. Artinya kalau masyarakat ridho dengan harga tinggi, ya sebenarnya nggak masalah, gitu kan. Jadi justru ketika kemudian pedagang, ya itu kemudian dibatasi, ya justru itu sebenarnya berarti pedagang itu tidak ridho, gitu kan. Ya. Ketika dia dibatasi harganya, gitu kan. Sementara jual beli itu selama pembeli dan penjual itu masing suka sama suka, konteksnya jual beli ya, bukan konteks yang lain. Jadi nggak bisa juga nanti kalau begitu Ustaz riba juga kalau suka sama suka antarodin boleh juga, nggak juga itu kan. Ini konteksnya innamal bai'u ya, jual beli. Dan kita tahu hukum asal jual beli itu adalah mubah ya. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah hukum asalnya terikat dengan hukum syara, kalau jual beli hukum asalnya itu mubah. Karena itu jual beli itu adalah mubah ya tadi. Tapi ada syaratnya. Salah satunya itu tadi di sini disebutkan adanya saring keridhoan di kedua belah pihak. Itu dalil yang pertama ya. Kemudian dalil yang kedua, mohon maaf saya belum sempat menerjemahkan tulisan terjemahannya ya. Ini hanya copy paste dari kitabnya. Dalil yang kedua itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Dari Anas qala ghala fi'ru ala adi Rasulullah SAW faqalu ya Rasulullah
lau sya'arta. Jadi harga-harga itu menggila, meninggi gitu kan pada masa Rasulullah SAW. Kemudian masyarakat itu menghadap Rasul, ya. Mereka kemudian bertanya, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau sa'arta, seandainya engkau membatasi harga. Nah, Rasul kemudian menjawab, ya, innallaha huwal khaliq, sesungguhnya Allah pencipta, al-qabid, dia yang menggenggam, al-basit, dia yang meluaskan, ar-rajak, dia pemberi rezeki, dan ini al-musa'ir, dialah yang menetapkan harga. Nah, kemudian Rasul menyebutkan, wa inni la arju an alqallah, aku, ya, berharap bertemu Allah, walayat lubuni, tidak ada yang menuntutku, kata Rasul, ahadun, salah seorang di antara rakyat kaum muslimin, bimadlimatin dolam tuha iyaha fidamin walaman wala malin. Jadi tidak ada yang menuntut seorang pun atas kezalimanku, kata Rasulullah, baik yang terkait dengan harta maupun terkait dengan darah maupun terkait dengan harta. Nah, dari hadis ini kita bisa pahami itu kan, karena konteksnya para sahabat kaum muslimin pada saat itu minta dibatasi harga. Saat itu Rasul menjawab, aku tidak mau bertemu dengan Allah dan ada yang menuntut seseorang di antara kaum muslimin atau umat ini, ya, pada saat itu, yang itu kemudian dizolimi, itu kan, dengan baik terkait dengan darah maupun terkait dengan harta. Maknanya kalau kita lihat, berarti menetapkan harga itu adalah bentuk kezaliman. Karena bentuk kezaliman disebutkan dalam hadis ini, maka jelas ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Itu dalil yang kedua. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat, ya, ini ternyata itu ya, saya kira dalil-dalil yang terkait dengan judi, ya, terkait dengan syair, ya, tasir, jadi tasir itu hukumnya haram, kan. Nah, dari situ kemudian muncul pertanyaan, kan, apakah kalau begitu ketika pemerintah menetapkan harga BBM, kan, berarti kalau begitu pemerintah zalim, kan. Nah, ini kita lihat beda, itu kan. Berarti itu masuk tasir. Ketika pemerintah menentukan harga jual BBM, itu bukan tasir, itu penentuan harga jual. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan pengharaman tasir itu adalah ketika barang itu sudah menjadi barang itu milkiyah fardiyah, apa ya? Jadi barang yang haram kemudian ditetapkan harganya itu oleh pemerintah, barang yang masuk dalam kategori milkiyah fardiyah. Ya. Kalau milkiyah amah atau milkiyah daulah, memang ya tugas negara yang menentukan harganya. Tapi tentu kalau kenaikan kemarin konteksnya zalim, ya kan? Karena kenaikan BBM kemarin itu jelas menyusahkan dan membuat doror, itu kan. Tapi sebenarnya dalam fikih Islam, dalam konteks BBM ini sebenarnya negara itu boleh aja menjual BBM itu dengan harga subsidi, ya, artinya di bawah harga pokok, ya. Dengan harga pokok, artinya tidak ngambil untung atau rugi. Boleh juga dengan harga pasar, pemerintah kemudian mendapatkan untung, gitu kan. Tapi semuanya itu kan kembali kepada rakyat, kepada umat, ya kan, dalam konteks umat. Jadi sekali lagi, tasir yang diharamkan itu adalah tasir kalau dalam konteks harta yang sudah milkiyah fardiyah. Kalau BBM tersebut sudah dibeli oleh rakyat atau dimiliki itu oleh orang lain, kalau Vivo itu kan konteksnya ya bukan milik, itu kan milik Vivo, itu kan. Artinya nggak tahu dia dapat di mana, apakah beli dari pemerintah atau memang dia punya sendiri, itu kan. Nah, itu nggak boleh dia membatasi, itu kan. Itu namanya tasmir, itu kan. Atau misalnya sederhananya gini juga, itu kan. Misalnya ada seseorang, saya beli di pom bensin SPBU itu apa istilahnya itu, seperti orang yang jual eceran ini, ya.
eceran apa? Pertalit ya atau pertama ya. Itu nggak boleh negara membatasi, terserah gitu kan. Regulasinya bukan di situ. Regulasinya itu bisa jadi misalnya ketika orang kemudian akan, nah makanya gitu kan, regulasinya itu pemerintah kemudian tidak mengizinkan misalnya masyarakat menjual kecuali posisinya sebagai agen misalnya, yang itu nanti dapat komisi. Itu regulasi di situ. Tapi kalau sudah dijual dan sudah dibeli oleh konsumen, maka barang tersebut itu sudah berubah menjadi milik individu. Kalau sudah milik individu, ya maka tidak ada lagi kemudian hak pemerintah untuk mengatur. Karena itu masuk dalam kategori milkiyah fardiyah. Tapi kalau itu adalah milkiyah amah, ya, memang negara kemudian yang menentukan. Itu saya kira ya yang pertama yang terkait dengan tas'ir itu kan. Jadi tas'ir secara umum itu kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis-hadis tadi ya dan ayat. Kemudian yang kedua, maaf ini agak ini ya, tadinya mau saya putar judi terakhir, tapi ternyata di PPT-nya ini yang masih yang lama itu kan, judi di poin yang kedua, gitu kan. Ketiga berarti ya, riba, kemudian tas'ir, kemudian yang ketiga judi, gitu kan. Nah, apa sih yang disebut dengan judi, gitu kan? Jadi dari beberapa kitab, kebetulan saya ada kitab namanya Irwa'u Aswadi min Namir Nizamul Iqtisad fil Islam. Ini semacam ini ada PDF-nya itu kan. Ini apa istilah penjelasan ya. Penjelasan atau sarah dari kitab Nizamul Iqtisad. Jadi saya sebagian juga mengambil dari sarah kitab Nizamul Iqtisad karya Syekh Taqiyuddin ini ya. Nah, jadi beliau mendefinisikan yang disebut judi itu adalah huwa kullu amaliyatin lu'batin yakunul musyariku fiha ima ghaniman wa ima ghariman. Jadi judi itu adalah al-maisir, setiap aktivitas permainan yang berserikat di dalam para peserta untuk memperoleh harta atau menghasilkan utang. Sementara dalam jam lughah al-fuqaha disebutkan yang disebut dengan qamar ya, sama judi kan, kimar ya. Itu adalah kullu la'bin yastaritu fihi ayakhudal ghalib minal maghlub syai'an. Jadi setiap permainan yang mensyaratkan dalam permainan tersebut ada pemenang, di mana pemenang itu akan mengambil dari yang kalah sesuatu, baik harta ataupun barang. Ini definisi judi, kan? Nah, kadang-kadang masyarakat tidak sadar karena tidak ngerti. Kadang-kadang ada judi. Coba kita lihat nanti tes ya. Saya lihat tes Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti beberapa contoh apakah judi atau bukan. Nah, dari definisi tersebut para ulama kemudian membuat karakteristik, ciri-ciri bahwa permainan itu masuk dalam kategori judi. Jadi ada 3 karakteristik sesuatu permainan, tebak-tebakan atau undian atau juga permainan berhadiah itu bisa masuk kategori judi kalau memenuhi 3 unsur ini. Yang pertama, di situ ada perlombaan atau permainan antara 2 orang atau lebih atau 2 kumpulan manusia atau lebih. Kumpulan manusia misalnya kemerdekaan kembali, tarik tambang. Nah, itu kan 2 kelompok kan, tarik tambang kelompok A, kelompok B. Atau bola voli, itu kan 2 grup A dan grup B. Itu permainan, itu pertama. Jadi ada permainan. Yang kedua, ada harta ya atau manfaat yang ditaruhkan. Ya. Jadi permainan aja kalau tidak ada harta yang ditaruhkan atau undian saja kalau tidak ada harta yang ditaruhkan itu belum masuk kategori judi. Makanya kan kalau kita lihat Rasulullah ketika akan membawa istri-istrinya bepergian, baik perang maupun perjalanan yang lainnya, itu suka diundi. Ya, siapa yang mendampingi beliau. Dan itu bukan judi, walaupun ada undian. Nah, kenapa? Karena tidak ada syarat yang kedua, itu kan, yaitu pertaruhan. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang kemudian harus ada juga, pihak pemenang itu akan memperoleh harta atau mengambil harta atau manfaat dari pihak yang kalah. Artinya ada harta yang ditaruhkan oleh kedua belah pihak dan yang menang itu mengambil dari yang kalah.
inilah definisi judi. Ya. Nah, nanti kita lihat ada contoh-contoh di masyarakat yang kadang-kadang nggak sadar, bahkan di kampus itu kan. Bahkan juga mohon maaf, kadang-kadang juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya tadinya mau nyetel video, ya. Ada yang menarik, cuman saya harus cari lama dulu di WA. Mungkin Bapak Ibu melihat juga viral itu kan, ada siapa tuh yang selebritis atau orang yang suka bikin apa istilahnya itu konten, itu kebetulan ada baca ayat Al-Quran. Jadi baca ayat Al-Quran, si yang hostnya itu kan, yang membuat kontennya itu, kemudian dilanjutkan oleh orang yang akan diberikan hadiah. Jadi kalau dia bisa mengikuti, maka dikasih uang segepok. Berapalah. Nah, bisa kan? Nah, berikutnya ditantang lagi. Nih, kalau ini yang kedua kali ya. Kalau misalnya masih bisa melanjutkan ya, maka ditambah lagi. Kalau benar uangnya ditambah lagi. Kalau tidak benar uangnya kemudian diambil lagi. Ini judi itu kan. Tapi ini nggak sadar itu kan. Ini judi. Kenapa judi? Karena masuk dalam kategori 3 kategori ini, 3 syarat ini gitu kan. Pertama ada perlombaan. Perlombaannya tadi itu kan melanjutkan bacaan ayat Al-Qur'an dilanjutkan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua ada yang ditaruhkan. Apa yang ditaruhkannya? Yang sudah di hadiah yang diberikan duluan, ya kan? Yang pertama dia sudah dapat hadiah. Nah, yang keduanya ini akan hilang kalau yang kedua dia tidak bisa menjawab, tidak bisa melanjutkan. Itu yang ditaruh. Kemudian ada pihak pemenang. Siapa pemenangnya? Pembuat konten itu. Kenapa? Karena yang tadi, yang objek konten itu dia tidak bisa melanjutkan. Nah, ini tidak disadari gitu kan. Saya sampai ingin nge-WA orang itu, cuma nggak punya nomor HP dan TikToknya gitu kan. Itu judi itu kan. Itu kan. Cuman Bapak Ibu yang kebetulan misalnya berteman di TikToknya, karena itu di TikTok, itu tolong kasih tahu itu judi itu kan, itu haram itu kan yang keduanya. Yang pertamanya bagus memang itu kan sedekah ya, walaupun dengan kejutan gitu kan. Nah, yang keduanya itu judi itu kan. Nah, itu yang mungkin tidak disadari. Kenapa? Karena tidak memahami definisi judi itu kan. Nah, ini juga kita lihat ya. Oke, haramnya judi saya kira sangat jelas. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah dengan tegas Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Innama yuridu syaiton yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Jadi kalau kita lihat penjelasan dari ayat ini, keharaman itu banyak dari beberapa aspek. Qarinah penekanan ya dari ayat tersebut kan. Yang pertama menggunakan tasdir jumlah inamal khamri. Kemudian ada qarinah itu bi ibadatil asnam, disejadarkan dengan menyembah berhala. Kemudian ada kata-kata ricun ya. Nah, dan perintah fajtanibuhu aricun ya. Kemudian juga dikategorikan perbuatan setan ya. Kemudian yang berikutnya qarinahnya perintah untuk dijauhi ya. Dan berikutnya diperkuat lagi yang menjauhi itu orang yang beruntung ya. Nah, itu yang saya kira bentuk-bentuk lain. Nah, ini sindiran fahal antum muntahun ya kan. Nah, ini 8 qarinah yang menunjukkan judi itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, ini contoh judi kasus itu yang saya tanyakan tadi. Ini undian ya. Jadi ini ada undian berhadiah sepeda motor. Cara ikut undian ini undian berhadiah, ibu beli ini sasa ya, bumbu masak ya. Kira-kira ini judi bukan? Kang Azhar, ini judi bukan? Undian berhadiah. Ya, judi bukan? Oke, uang pendaftaran Ustaz. Nah, ini kalau ya ini dulu, ini kan bukan uang pendaftaran. Kalau ini ada pendaftaran, ini yang ini dulu, ini ada 4 ya kan.
pertama ini undian berhadiah. Ibu, kita kan kalau misalnya belanja sesuatu diundi kan, bukan menulis alamat. Misalnya belanja apa di Yomat atau di Borma atau di tempat-tempat lain lah gitu kan, di pasar modern, maaf ya nyebut merek. Nah, itu kemudian ada hadiah. Nah, itu judi atau bukan diundi. Kalau ini dari produk Sasa. Itu bisa judi bisa bukan. Tapi lebih besarnya kemungkinan judi. Kenapa? Karena nanti ada kontribusi yang menentukan apakah judi atau bukan itu, apakah hadiah itu diambil dari hasil penjualan secara langsung. Misalnya gini, jadi hadiahnya itu diambil dari barang yang dijual secara langsung. Misalnya setiap barang yang dijual, ya, itu kemudian ada 10 rupiahnya misalnya untuk hadiahnya. Nah, itu masuk dalam kategori judi. Ya. Tapi kalau hadiahnya diambil dari laba bukan dari penjualan itu atau dari aset lain, itu ya bukan. Itu betul-betul aja perusahaan yang memberikan hadiah gitu kan. Maka karena hadiahnya satu atau sedikit sementara yang harus diberikan banyak, maka kemudian diundi. Itu bukan judi. Nah, tapi masalahnya kita nggak tahu. Kalau kita mau mengecek gitu, misalnya kita tanya ke perusahaannya, ini hadiahnya itu termasuk yang saya setorkan atau bukan, ya kan? Nah, kan nggak mungkin nanya, karena nggak mungkin tanya golabasuzonnya itu ada unsur judi, makanya kemungkinan sebaiknya ini dihindari. Itu contoh ya. Kemudian ini saya kira hampir sama ini. Nah, ini olahraga itu kan, olahraga. Saya dulu, astagfirullahaladzim, suka kalau ingat ini gitu kan, pernah juga itu kan, iseng sebenarnya, tapi nggak sadar itu judi kan. Main badminton, gitu kan, main badminton, ya kan. Nah, kemudian yang kalah itu neraktir, itu judi, gitu kan. Karena ada pertaruhan di situ, gitu kan. Yang menang membayar, yang kalah bayar, itu judi, gitu kan. Nah, ini contohnya. Kenapa? Karena ada yang dipertaruhkan, pertandingannya ada, pertaruhannya ada, kemudian yang menang itu mengambil dari yang kalah. Itu masuk dalam kategori judi. Kadang-kadang nggak kita sadar, gitu kan. Atau sederhananya gini, yang kalah bayar kok, gitu kan. Bayar ininya kan, bolanya itu juga masuk dalam di situ pertaruhan, gitu kan. Jadi itu ada unsur judi. Kemudian ini lomba cipta cerpen, ya kan. Ini bisa judi juga, ada hadiah, ya. Ada uang pendaftaran misalnya. Uang pendaftaran dan hadiahnya itu dari pendaftaran. Sebagian diambil dari pendaftaran. Itu juga masuk dalam kategori judi. Nah, jadi ini yang saya kira yang terjadi kemudian di tengah-tengah masyarakat, ya, banyak aktivitas-aktivitas yang sebenarnya judi, tapi karena tidak paham, akhirnya kemudian terjebak dengan perjudian tersebut. Nah, karena itulah tadi 3 rambu itu ya. Pertama ada permainan, yang kedua ada taruhan, ada yang menang dan kalah, itu masuk dalam kategori judi. Bahkan dulu kan ada fatwa ya dari MUI ya, ketika ada SDSB zaman dulu ya, ada SDSB itu karena bukan judi, karena itu adalah sumbangan, namanya juga sumbangan dana sosial berhadiah, padahal sebenarnya judi, namanya aja sumbangan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga berarti yang diharamkan pengembangan harta dalam bentuk judi. Ya. Kemudian berikutnya adalah al-goben fahish. Ya. Jadi apa sih yang disebut dengan goben fahish? Al-goben fahish itu secara bahasa adalah khida'un. Khida'un, afan. Jadi al-goben itu secara bahasa itu adalah al-khida', trik. Ya. Sementara secara istilah yang disebut dengan goben fahish nanti, ini menarik gitu kan. Ada al-goben kemudian dikaitkan dengan fahish. Berarti kalau al-goben saja itu belum tentu haram. Yang haram itu adalah al-goben fahish. Ya. Jadi secara istilah menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya dalam kitab yang sedang kita bahas, beliau mendefinisikan yang disebut dengan goben fahish itu adalah wa bai'u syai' bi aktsara mimma yusawi au bi aqalla mimma yusawi. Jadi menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi di atas rata-rata atau lebih rendah di bawah rata-rata. Ini definisi secara istilah, nanti kita lihat. Ya. Nah, faktanya itu kan. Nah, bagaimana hukum goben fahish?
itu hukumnya adalah haram. Ya. Haram berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Rawa al-Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan dzakara li Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu yakhda'u fil buyu faqala idza bay'ata faqula khilafah. Jadi ini intinya adalah bahwa Rasulullah SAW ya seorang laki-laki musyrik ya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan, kemudian salah seorang laki-laki menyebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya dia yukhda'u fil buyu, dia melakukan trik ya, melakukan strategi trik atau khida dalam penjualan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan ida bayakta fakula khilabah, jika engkau menjual sesuatu katakanlah tidak ada penipuan. Artinya al-khida dalam konteks ini kemudian diharamkan. Kemudian hadis yang lainnya ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas, seorang laki-laki pada masa Rasulullah. Kemudian dia apa istilahnya itu yabta'u ya, menjual wa kana fi uqdatihi yakni aklihi dhafun fa'ata ahluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu ya Nabi Allah ahjur ala fulan fainahu yabta'u. Jadi di sini kalau kita lihat sama ya, ini panjang riwayatnya, tapi intinya di ini ya. Jadi di kata-kata terakhir ya, faqala sallallahu ingkung ta ghairat tarikil bai faqul haha wala khilabah. Jadi intinya kalau kalian menjual maka janganlah atau tidak boleh ada khilabah. Artinya sama tadi, khilabah itu adalah penipuan. Ya. Jadi ini sebenarnya ada orang yang ditahjir ya, seseorang itu kemudian tidak cakap dalam melakukan jual beli ya, sehingga dia bisa tertipu. Ya. Maka kemudian dia meminta agar orang tersebut ditahjir. Ya. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, dalil keharaman goben fahish itu adalah Rasulullah menyebutkan ya warwa al-Bazar an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu naha an bai'il muhaffalat. Sama artinya ya. Jadi di sini ada kata-kata muhaffalat. Rasulullah kemudian melarang ya jual beli yang di situ ada unsur muhafalat. Sama saya kira di situ ada muhafalat itu unsur penipuan. Itu dalil-dalil yang terkait dengan keharaman al-goben fahish. Pertanyaannya ya, dari hadis-hadis tadi kalau kita lihat ya kan, itu kan disebutkan ya kan bahwa di dalamnya itu ada unsur penipuan ya, yang harus ditinggalkan ya, khilabah atau khida'ah ya, dengan tegas itu harus ditinggalkan ya, karena itu statusnya haram ya. Nah cuman kalau kita perhatikan di sini menarik, ada goben itu kemudian dikaitkan dengan fahish tadi ya. Jadi goben yang diharamkan itu adalah goben fahish, sementara kalau goben itu yang ringan atau sedikit tidak haram karena itu hanya hasil trik menawar atau menawarkan yang tidak keji karena bagian dari strategi tawar menawar dalam jual beli. Apa sih perbedaan? Berapa perbedaan harga masuk dalam kategori goben fahish atau tidak atau bukan? Sebenarnya itu tidak ada ukuran yang baku, tapi diserahkan kepada tradisi para pedagang di pasar. Jadi misalnya ginilah, harga pasarnya sebenarnya yang wajarnya itu 1.000. Kemudian dengan strategi trik dia kemudian bisa menjual sampai 2.000. Nah itu ada manipulasi. Nah berarti kan udah 100% ya kan. Tapi kalau hanya sekedar trik gitu kan, harga pasar 1.000 kemudian dia bisa menjual karena dengan strategi menjadi 1.100, ya mungkin dianggap wajar. Tapi sebenarnya tadi ya tidak ada istilahnya itu
batasan tertentu. Nah, contoh goben fahish ini, contoh lain itu adalah kalau kita membeli kayu ya, atau barang yang ditimbang lah. Misalnya kalau Bapak Ibu ya kebetulan beli ke material kayu 3 meter, itu pasti jarang yang pas 3 meter. Ya. Ada yang mungkin 2 meter 95 cm. Atau mungkin juga 3 meter lebih. Nah itu kan bukan khida, bukan goben fahish itu. Itu karena mungkin motongnya aja nggak pas, nggak tepat ya. Tapi kalau memang sengaja, misalnya menjual 1 kilo, kemudian dikurangi aja jadi 9,5 on, itu mah jelas haram ya. Tapi kalau tidak sengaja, memang kurang dikit ya, karena masalah ini aja kan, beda-beda timbangannya itu kan, yaitu masih dalam kategori itu yang mungkin ditoleransi itu kan, bukan fahish. Kecuali kalau memang sengaja sedikit-sedikit, nah itu lain masalah kalau sengaja. Tapi ini hanya karena masalah teknis itu kan, karena jatuh sebagian atau misalnya memang tidak disengaja ternyata ukurannya bisa sedikit berbeda ya. Nah itu bukan masuk dalam kategori goben fahish gitu kan. Contoh misalnya kita ya beli 5 kilo ya, kadang-kadang mungkin ketika kita ditimbang dengan timbangan kita bisa aja beda. Tapi kalau bedanya 1 kilo jelas itu bukan yang tidak disengaja, pasti itu ada unsur sengaja ya, manipulatif ya kan. Jadi itu yang terkait dengan goben fahish ya. Pertanyaannya adalah jika kemudian terjadi goben fahish, apa yang harus dilakukan? Salah satu pihak merasa tertipu gitu kan. Nah, bagaimana kemudian solusi syariat? Solusi syariat 2. Yang pertama membatalkan jual beli, atau yang kedua melanjutkan. Ya. Artinya tidak boleh ada negosiasi harga. Misalnya kita beli barang tadi kan, barang ternyata ada khilabah, penipuan, barang dianggap bagus itu kan, tapi ternyata jelek gitu kan, tidak sesuai yang dijanjikan, ya, tidak sesuai yang kemudian disebutkan karakteristiknya. Nah maka solusinya itu batalkan jual beli atau lanjutkan terima apa adanya, ya gimana lagi lah mungkin. Nah ini boleh ya, baru dalam artian pasrah gitu kan, ya karena butuh ya udahlah walaupun saya merasa tertipu gitu kan. Nah, tapi tidak boleh negosiasi harga. Misalnya gini, saya kan harga 1,5 juta itu barang yang karakteristiknya sesuai dengan saya perkirakan dan sesuai dengan Anda sebutkan. Tapi ini kok ternyata tidak sesuai gitu kan. Udahlah saya tetap beli, tapi saya minta harganya diturunkan. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh pembatalan dalam bentuk negosiasi ya. Kalau kita merasa baik penjual, karena goben fahish ini nanti ada 2 ya, ada pihak pembeli maupun pihak penjual. Kalau dari pihak penjual itu adalah goben fahish itu ada unsur uangnya uang palsu ya. Atau uangnya misalnya tadi dinar dirham tapi ternyata timbangannya tidak sesuai yang disebutkan ya. Nah, dia kan tertipu. Atau kalau dari sisi pembeli barangnya. Nah, tapi solusinya ketika merasa kedua belah pihak ada yang merasa tadi dikhilabah, ditipu gitu kan, di goben fahish tadi, maka tidak boleh ada solusi kompromi gitu kan. Barang tetap diterima, tapi harga kemudian dinegosiasi dari harga yang normal, itu nggak boleh. Solusinya hanya 2, membatalkan atau kemudian melanjutkan jual beli. Jadi tidak boleh minta ganti rugi atau meminta selisih harga yang tertipu dengan harga yang wajar. Misalnya harga penjualan saat transaksi 1,5 juta, sementara harga normalnya hanya 750.000. Maka tidak boleh minta dikembalikan uang selisih harga tersebut. Jadi solusinya batalkan jual beli itu atau lanjutkan terima ya. Dengan ya tadi kita serahkanlah balasannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana dalil? Kan lagi-lagi ini kan afal ya perbuatan. Ketika kita mengatakan tidak boleh dalam bentuk kompromi harga. Ya. Itu harus ada dalil. Nah, dalilnya itu ini kan. Jadi diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Muhammad bin Yahya bin Hibban qala sallallahu alaihi wasallam idza bi'ta faqul khilabah. Jika engkau menjual katakanlah tidak ada tipuan. Summa anta fi kulli sil'ah tabata'uha bil khiyar. Salasa layalin.
Kemudian engkau dalam setiap barang yang kau beli itu ada masa khiyar, ya 3 malam. Fa in radita fa amsik, jika engkau ridho maka berarti lanjutkan. Wa in sakhitta fardudha ala sahibaha. Jika kalian kemudian tidak suka, artinya ada tadi itu ada ketidakcocokan, ada ketidaksesuaian, maka fardudha, tolaklah dan kembalikan kepada pemiliknya. Jadi kita lihat ini dua solusinya. Tidak ada solusi tawar menawar tadi negosiasi harga. Jadi ridho ya udah lanjutkan, kalau tidak ridho kembalikan, ya kan. Jadi tidak ada dalam hadis ini apa istilahnya itu pilihan lain untuk membatalkan transaksi yang di dalamnya ada unsur govern fahish. Ya kan. Nah jadi kalau kita lihat dari hadis tersebut membatasi khiyar hanya dua pilihan. Melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan. Nah, khiyar itu berlaku dengan syarat yang pertama ketidaktahuan pada saat akad. Nah, jadi nggak bisa karena sudah dijelaskan ini cacatnya, tiba-tiba ketika di rumah merasa menyesal. Nah itu nggak berlaku masa khiyar itu kan, karena sudah dijelaskan itu kan. Ya, itu yang pertama itu kan. Yang kedua penambahan atau pengurangan harga sangat mencolok pada saat transaksi. Jadi tadi baik pengurangan harga ataupun tadi pengurangan barang tadi. Kita beli kayu 3 meter, ternyata ketika diukur lagi hanya ada 2 meter 75 cm. Nah itu jelas khilafah. Kalau 2 meter 95 cm pasti itu adalah goben aja, tidak pakai fakis itu kan. Salah motong aja, kurang tepat. Tapi kalau beli 3 meter ternyata ada 2 meter 75 cm itu nggak mungkin salah motong. Bukan nggak salah motong maksudnya. Nggak mungkin masalah teknis. Pasti salah beneran atau memang sengaja ada unsur penipuan, ya kan. Nah tadi karena itulah solusinya tadi ya khiyar, lanjutkan atau batalkan. Nah syarat khiyar itu tadi yang pertama sejak awal pada saat akad tidak tahu kondisi barang yang memang tidak terbuka, ditutup-tutupi itu kan. Setelah kemudian kelihatan, oh baru ternyata ada catat yang itu kemudian sebenarnya tidak masuk dalam kategori kesepakatan atau tadi ada penambahan atau pengurangan harga yang sangat mencolok. Ini contoh ya, contoh govern fahish, ya kan, banyak penipuan. Saya lihat di media massa, awas modus penipuan dengan jual barang elektronik di sekitar SPBU Jawa Timur. Faktanya itu ya, dijual barang tersebut, ya. Jadi modusnya itu mengaku dapat jatah sopir dari tempat kerja untuk dijual sendiri dengan harga murah. Mereka membawa box kecil yang mengangkut barang dagang tersebut, namun ternyata ketika harganya dicek di lapangan, harganya justru lebih mahal dari harga aslinya. Jadi ini memanipulasi orang yang tidak tahu. Itu contoh. Ini masuk dalam kategori govern fahish, penipuan. Itu ya. Kemudian yang mau lanjut, Azhar, atau kita diskusi? Ini sudah jam 9. Kita buka diskusi aja, Ustaz. Hah? Lanjutkan dulu. Nanti minggu depan. Ini masih, ya udah gitu dulu ya. Nanti kita tadlisnya kita lanjutkan minggu depan. Masih ada tadlis dan ikhtikar. Kita lanjut minggu depan. Sekarang kita diskusi terkait dengan 3 topik tadi ya. Govern fahish, kemudian tas'ir dan judi. Oke, itu saya kira terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut mungkin dialog atau ngobrol kalau hal-hal yang ada perlu yang disampaikan atau didiskusikan terkait dengan 3 poin tadi ya. Tas'ir, kemudian judi dan govern fahish. Silakan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Belum lagi dibuka. Ya, insya Allah ini sudah ada Ustaz pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Ada beberapa pertanyaan memang. Jadi ini juga sudah ada yang ingin langsung bertanya. Jadi untuk yang bertanya langsung tunggu sebentar Ibu ya. Ini kita akan bacakan dulu menghormati yang awal masuk pertanyaannya. Mohon saya bacakan Ustaz ya. Ya. Ini pertanyaan dari Ibu. Ini
Ini Ustaz dari Ibu Nur, ya, beliau ingin bertanya apa nama judul buku syarah yang tadi kita singgung tadi namanya, cara kitab Mudhommah. Oke, ini saya share ya, bentar ya. Ini ada PDF-nya, nanti saya share aja. Ada bukan PDF malah pun. Jadi bentar. Namanya itu apa ini? Irwa Aswadi ya. Nah, udah kelihatan? Udah di-share belum? Belum Ustaz. Mana kok? Ini kelihatan dulu. Irwa Uswadi min Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Nah, ini kitabnya Bu. Ya. Ini kitabnya. Ini ada woodnya saya punya. Nanti kalau mau silahkan. Nah ini judulnya ini apa? Syarah ya. Irwa Uswadi min Namiril Nimdomul Iqtisad fil Islam minal abhas al muta'alliqah bil iqtisad. Jadi ini saya kira cukup bagus juga. Ini contoh ya. Nah, itu sampai ada poin-poinnya. Ini ada berapa ratus halaman lah. Silakan ya, nanti saya kirim ke Ustaz Azhar ya kan, untuk silakan dibaca ya. Itu ya barangkali ya. Kita lanjut yang lain Ustaz ya. Ini ada pertanyaan ini dari Ibu Harimuzah Ustaz. Dari Ibu Harimuzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pencerahannya Ustaz. Ini pembahasan beberapa pekan yang lalu. Beliau bertanya kembali. Kemarin saya tidak berani mengikuti arisan Ustaz. Nah, ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang seputar hukum arisan. Karena meskipun yang arisan itu ada door prize untuk kurang lebih 2 peserta yang hadir untuk memotivasi peserta hadir. Tapi diambil dari uang kas anggota ya, RT rumah tangga yang berasal dari kita. Gimana? Iya, betul. Jadi gini, nanti kalau keliru nanti saya ralat ya kan. Nah, kalau kita lihat door prize itu kan maknanya hadiah ya. Hadiah yang diberikan dalam konteks arisan. Dan kemarin kita sudah bahas, arisan itu akadnya kan utang piutang gitu kan. Akadnya itu utang piutang. Jadi kalau utang piutang kemudian ada hadiah, sebenarnya bukan, saya nggak tahu ini apakah ini harus dibedakan mungkin Ustazah ya. Apakah memotivasi orang hadir, itu harus dikelirkan. Atau memotivasi orang ikut arisan, itu beda. Memotivasi orang ikut hadir dengan memotivasi orang ikut arisan. Kalau memotivasi orang ikut arisannya, ya berarti di situ ada gola batu don saya itu riba itu kan. Karena berarti kan pinjam meminjam nanti ada hadiah itu kan. Tapi kalau misalnya itu motivasinya itu adalah motivasi kehadiran, ya. Nah, cuman kan kalau motivasinya kehadiran, ya itu kan berarti yang kemudian tidak ikut arisan karena itu hanya sekedar kan niatnya silaturahim kan, itu harusnya boleh hadir juga itu kan. Tapi kalau motivasinya juga hadiah itu kaitannya dengan kehadiran dan arisan itu, nah ini yang juga ada tasabuh menyerupai juga hadiah yang terkait dengan riba pinjaman. Ini memang harus kita kaji lebih jelas faktanya, karena kalau ini kan kaitannya akad ya, jadi akad. Nah apakah tadi ya motivasi itu motivasi untuk hadir
atau sebenarnya namanya motivasi hadir. Sebenarnya motivasi utamanya itu ikut arisannya gitu kan. Gitu kan. Nah, ini juga harus kita lihat ya kan. Nah, itu barangkali yang harus diklarifikasinya, diperjelasnya. Apakah betul itu motivasi hadir atau motivasi ikut arisan? Kalau motivasi ikut arisan, saya kira itu sudah bisa dipastikan kalau menurut saya itu adalah riba itu kan, karena di situ ada manfaat, dan kita sepakat kemarin arisan itu akad itu pinjam meminjam gitu kan. Pinjam meminjam berarti mendorong orang semangat untuk memberikan pinjaman, akhirnya kemudian diberikan door prize bagi yang menang ataupun bagi yang hadir, tapi kaitannya dengan konteks arisan. Cuman kenapa kemudian masuk dalam kategori itu, ya tadi itu kan dari uang kita juga, artinya uang peserta itu kan. Bahkan di sini ada ya dari uang peserta ya sama, hampir mirip ya dengan koperasi ya, yang ada nanti apa istilahnya itu, simpan pinjam ya, tapi istilahnya itu adalah bukan bunga sih, namanya itu astagfirullahaladzim kalau lupa. Di koperasi itu apa? SHU, sisa hasil usaha. Ya, SHU lah. Bagi-bagi SHU, semacam itulah. Cuman ini bentuknya itu adalah door prize ya. Nah, cuman kalau tadi motivasinya untuk hadir aja, nah ini mungkin saya perlu kaji lagi itu kan. Ya, apakah itu masuk dalam kategori riba atau bukan ya. Hadiah biasa aja itu kan. Cuman kan tadi bisa dipisahkan enggak dengan arisannya gitu kan. Itu ya Bu hal ini ya. Nanti kalau saya ada perubahan atau fakta yang lebih ini mungkin bisa saya jawab lebih lanjut. Enggak ya? Atau mungkin mau diperjelas dulu sama Ustazah Harin Izzahnya, apakah motivasinya itu betul motivasi hadir atau motivasi ikut arisan? Karena beda kan, motivasi hadir dengan motivasi ikut arisannya lain. Karena ini Ustadz, seluruh yang hadir itu memang peserta arisan, dan kan ada urunan uang arisan, ada urunan uang kas gitu. Nah, door prize itu diambilkan dari kas itu tadi. Jadi kalau saya memahami kan itu uang dari kita diundi gitu. Jadi kayak undian jatuhnya gitu. Gitu Ustazah saya kira. Nah, kalau sebenarnya kan ya itu uang dari kita itu kan, mungkin di situ ada unsurnya apakah judi atau bukan ya. Kalau riba saya kira tadi karena motivasinya bukan untuk ikut apa istilahnya, ikut arisannya, tapi hadirnya kan. Pokoknya kan ini semua sudah ikut arisan ya kan. Nah, kita harus lihat juga akadnya, ini harus kita telitinya itu akad door prize-nya itu di awal pada saat mau diadakan arisan, ya, karena lain itu kan. Kemudian dengan arisannya sudah jalan, cuman kadang-kadang nih yang hadir misalnya ada dari 20 peserta itu kadang-kadang cuma 5 orang gitu kan, cuma misalnya 10 orang. Udahlah supaya semua ikut tertarik, nanti di situ ada door prize, yang door prize-nya itu apa istilahnya itu diambil dari uang kita juga itu kan. Nah, mungkin kalau akadnya itu setelah ada arisan, nah riba mungkin bukan ya, karena memang orang awalnya motivasi ikut arisan bukan karena ada door prize gitu kan. Tapi kalau misalnya door prize itu di awal agar menarik orang ikut arisan, itu cenderungnya dekatnya ke riba ya. Kalau bukan di awal, misalnya tadi setelah dievaluasi itu kan, oh ternyata ini yang ikut arisan ikutnya 20, yang kadang-kadang hadir 15 itu kan kurang, sementara kan tujuannya silaturahim untuk menarik, misalnya dibuatlah door prize tadi. Nah, berarti kan akad door prize-nya belakangan, itu jelas bukan masuk dalam kategori riba gitu kan. Cuman tadi yang perlu kita kaji masuk dalam kategori judi atau bukan ya kan, karena undian. Nah, kita lihat aja tadi kan definisi judi itu ada 3 kan. Pertama ada undian, ada permainan ya. Ada permainan yang permainan, kemudian ada taruhan,
Dan yang ketiga ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Nah kalau saya lihat di sini kan nggak ada lakbunnya, nggak ada permainannya. Ya. Jadi saya sih tidak masuk di situ dalam kategori judi itu kan, karena unsur satunya nggak ada, langsung aja diundi gitu kan. Jadi di situ tidak ada unsur permainannya, langsung diundi ya. Maka uang kan kalau kita lihat ketika uang itu sudah di iuran itu kan menjadi kas RT ya, sebenarnya kan bukan uang kita lagi, uang kas RT kan. Nah nanti yang punya solahiyah itu kan RT-nya itu kan, yang uang ini akan dikemanakan ya. Saya melihatnya Afan, nanti kalau keliru saya larat, saya melihatnya bukan judi, itu sesuatu yang kemudian diperbolehkan. Selamat tadi ya, akad door prize-nya itu bukan di awal arisan. Ingat, kalau di awal arisan itu cenderungnya kan mendorong orang untuk ikut arisan. Nah, di situ kemudian ada unsur manfaat riba ya. Walaupun ini juga ya harus dikaji lebih mendalam. Tapi kalau di awal, nah ini kan nanti apakah ada di situ ada unsur ya manfaat dari arisan selain dapat utang, tapi berharap juga dapat utang, dapat arisan, dapat juga door prize, atau tadi door prize-nya itu kemudian terpisah akadnya itu kemudian dari arisan. Nah, itu ya barangkali Ustaz ya. Ustaz ya. Ya Ustaz, jazakallah. Jadi yang uang misalkan ada uang urunan 5.000 itu kan tuh dikumpulkan tuh. Terus nanti di sebagian tuh dibikin bungkusan berapa bungkus gitu, itu terus diundi, itu enggak termasuk ini ya. Enggak termasuk judi ya. Karena saya lihat di situ enggak ada permainannya. Itu langsung aja kan diundi kan. Iya, iya. Kita imin aja gitu kan. Kita mau ngasih aja. Nah, ini jadi dari kasih ini kita kasihkan. Nah, itu kan hadiah di antara kita gitu kan. Kecuali kalau ada permainan dulu gitu kan. Misalnya, nah ini tekniknya kan. Kalau teknik untuk mendapatkan hadiah itu lewat permainan, nah itu artinya apa kek? Misalnya, nah apa ya catur apa? Ibu-ibu nggak pernah catur apa ya? Pokoknya lakbun lah. Ya, ada permainan itu bisa masuk dalam kategori judi gitu kan. Tapi kalau tidak ada lakbunnya langsung diundinya, saya kira itu tidak masuk dalam kategori judi ya. Wallahu alam ya. Gitu. Jazakallah. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut Ustaz. Ya. Nah, ini dari Ibu Dian Maria Sukabumi. Assalamualaikum. Ustaz, untuk barang-barang, pertama black market, kedua barang reject atau barang catat, yang ketiga barang yang mendekati expired kadaluarsa. Apakah masuk kategori korban jika dijual dari harga di bawah harga rata-ratanya? Barang black market, barang reject, dan barang expired. Ini kalau dijual di bawah harga pasar termasuk korban itu apa tidak? Ya, ini saya kira masing-masing beda faktanya ya. Hukum karena faktanya berbeda, harus kita lihat satu persatu. Yang pertama definisi sebelum ke apa istilahnya? Apa sih yang disebut dengan black market ya kan? Jelas bukan pasar yang istilahnya itu hitam ya kan? Atau pasar gelap ya kan. Biasanya yang terkait dengan black market itu adalah kaitannya dengan pajak, menghindari pajak ya kan. Jual beli barang yang menghindari pajak ya kan. Jadi kalau kita lihat tentu ini hukumnya kalau kita lihat. Nah, tadi kan black market itu kan ada tadi ya, menghindari pajak atau juga ini asli atau bukan ya kan. Nah, itu juga harus dilihat ya kan. Nah, kemudian yang ketiga reject atau ada cacat ya, atau barang yang mendekati expired ya kan. Nah, kalau kita lihat apakah di situ ada government price atau tidak?
itu ada yang ditutupi atau tidak gitu kan. Nah, ya kan Goben Faiz tadi itu kan ada intinya dua itu kan, ada sesuatu yang itu kemudian ditutupi ya oleh penjual atau pembeli. Kalau kemudian dijelaskan ini kebetulan dekat expire gitu kan. Ya kalau dijelaskan nggak masalah saya kira. Kenapa harganya lebih murah? Karena ini sebentar lagi itu kadaluarsa, ya kan. Nah itu saya kira nggak masalah. Itu bukan masuk dalam kategori Goben Faiz itu kan. Karena dijelaskan kenapa ini lebih murah. Karena kalau besok ini sudah aus, ya kan. Jadi ada konsekuensi ya, ada konsekuensi. Dan menurut saya itu tidak masuk dalam kategori Goben Faiz selama tadi itu disebutkan. Nah, itu akan menjadi Goben Faiz kalau itu tidak disebutkan expirednya. Ya. Ditutupi itu kan, padahal besok. Kenapa murah? Ya ini kita sedang promo aja. Nah, padahal ternyata barangnya itu mendekati expired. Nah, kalau itu ada Goben Faiz. Tapi kalau dijelaskan, Bu, kenapa ini barang ini murah? Karena ini cuma tinggal 2 hari lagi, besok udah kadaluarsa gitu kan. Nanti beracun misalnya. Nah itu tinggal konsekuensinya mau atau tidak kan. Berarti memang belum expire gitu kan. Cuma 2 hari lagi. Nah kenapa saya jual murah? Karena kalau itu dijelaskan itu tidak ada apa istilahnya, tidak ada penipuan, la khilabah ya. Berarti itu boleh. Kalau menurut saya itu bukan Goben Faiz. Kemudian yang reject ya, barang yang cacat. Barang yang cacat itu juga ya asal dijelaskan itu juga boleh. Kenapa ini kok lebih murah? Oh ini lecet atau apa lecet ya bahasa Medannya atau bahasanya cacat dikit ya kan. Kenapa ini harga normalnya itu misalnya 10 juta, cuman ini ada cacat nih, saya tunjukkan cacatnya. Oke lah, saya turunkan harganya jadi 12 juta. Nah kalau kita tahu itu bukan Goben Faiz. Tapi kalau ditutupi, wah ini Bu, lagi ini lagi promo itu kan. Harga normalnya 15 juta, ini saya jual 12 juta. Padahal di situ ada cacat. Nah, itu berarti masuk dalam kategori Goben Faiz. Kenapa? Karena ada yang ditutupi gitu kan. Nah, begitu juga saya kira black market ya. Cuman pengertian black market itu memang apa sih istilahnya? Harus kita sepakati dulu gitu kan. Apa sih yang disebut dengan black market itu kan? Jadi sebenarnya kan ada dua kan, black market itu ada yang tidak bayar pajak. Kalau black market itu misalnya kalau barang impor ya, barang impor yang tidak melalui pabean ya, atau tidak melalui pajak. Dulu Batam itu surganya itu kan sebelum ada pengetatan, sehingga barang-barang itu bisa murah. Karena barang dari luar itu ya, itu mahal, itu salah satu yang membuat mahal itu adalah pajak ya, pajak masuk gitu. Yang kadang-kadang bisa sama dengan harga barangnya gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini ya ini kembali terkait dengan hukum pajak ya dalam Islam ya kan. Tapi kalau black market dalam artian ya kan istilahnya itu di toko yang tidak berizin ya, ini makanya yang harus kita sepakati dulu itu apa yang disebut dengan black marketnya. Itu ya. Ada dua biasanya yang ada tadi, yang tidak terkait dengan terkait dengan pajak atau terkait dengan penjualnya itu dia bukan toko resmi sehingga dia lagi-lagi nggak kena pajak sehingga wajar kemudian menjadi murah. Nah ini kan kaitannya kembali kepada hukum pajak itu. Asalkan tadi dijelaskan, ya saya kira yaitu menurut saya tidak masalah. Ya. Itu barangkali ya sementara ya yang saya jawab itu kan. Masuk barang KW Pak ya. Oke. Kita lanjut Pak ya. Malam ini banyak yang bertanya nih Pak. Dari Ibu Ani ya. Ibu Ani masih bergabung? Ya, Ustadz masih ada. Iya. Pak Arif masih bergabung kan? Bentar Bu ya. Ustadz Arim udah keluar nih. Ya, bentar. Bentar ya.
Cari ya. Apaan, Wan? Tadi laptopnya lupa nggak dicas habis. Oke, barangkali itu ya. Jadi kali lagi terkait dengan yang pertama black market itu, definisi black marketnya apa itu kan? Ada dua black market itu. Yang pertama tanpa izin, artinya toko yang menjualnya tanpa izin, ya sebenarnya kan itu nggak masalah itu kan. Asal kita tahu itu kan. Yang kedua terkait dengan impor. Terkait dengan impor itu ya biasanya itu tadi tidak melalui pajak. Justru malah kalau kita lihat kan dalam hukum Islam nggak boleh negara malah memajak gitu kan. Nah jadi secara hukum syara ya black market dalam pengertian dua tadi menurut saya tidak masalah gitu kan. Asal kita tahu, jadi jelaskan juga. Lagi-lagi tadi tidak ada unsur khilafah ya. Cuman konsekuensinya nanti misalnya bagaimana kalau disita. Nah itu kan konsekuensi lain gitu kan. Jadi itu adalah konsekuensi dari transaksi jual belinya. Tapi jual belinya sendiri sebenarnya kalau dalam konteks itu sebenarnya nggak masalah gitu kan. Walaupun ada yang mengharamkan karena dianggap itu merugikan negara gitu kan. Haram kenapa? Karena itu merugikan negara karena tidak membayar pajak. Justru bagi kita itu kan pajak itu justru malah Rasul menyatakan la yadkhulul jannah sahibu maksi, tidak akan masuk surga penguasa yang memungut mukus itu pabean gitu kan. Justru itu memungut pajak itu kemudian diharamkan hukum asalnya. Kalaupun ada dalam Islam itu hanya sebanding gitu kan. Sebanding memperlakukan ketika pedagang kaum muslimin ngirim barang ke negeri mereka itu mendapatkan pajak. Maka ketika warga negaranya memasukkan barang ke ini diperlakukan dengan yang sama, maksimal itu juga tidak boleh melebihi gitu kan. Itu ya barangkali ya. Karena yang saya pahami tadi ya, black market itu ada dua ya, karena tokonya tidak izin atau karena terkait dengan istilahnya itu pabean tadi barang impor. Nah, kalau toko tidak izin kan sama aja. Halalkah kita beli di pedagang kaki lima yang tanpa izin? Nah, itu kan bahasa sederhananya kalau pengertian black market itu tokonya tidak mendapat izin, berarti ada nanti jual beli di kaki lima yang tidak izin. Nah, misalnya. Tapi itu intinya ya, saya kira pengertian black marketnya harus kita clearkan yang mana. Tapi kalau saya dua-duanya juga sebenarnya tidak masalah gitu. Asalkan selagi-lagi tadi tidak ada unsur penipuan. Ya. La khilafah lah. Itu ya barangkali. Ya, kita lanjut yang lain Ustaz. Ya. Nah, kami kira cukup ya dari pertanyaan Bu Dian Maria tadi terkait dengan black market. Nanti kita lihat faktanya yang mana yang dimaksud ya. Ini di saya hilang semua chatnya, Tad. Jadi nggak kebaca lagi chat yang nanti kalau misalnya pertanyaan silakan. Masuk ke pertanyaan dari Ibu Ani ya, yang ini langsung bertanya nih Kak. Bu Ani masih bergabung? Iya, Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz mohon dijelaskan apa ya, mungkin lebih rinci ya, bahaya atau dampak ketika pemerintah itu menetapkan harga, dampaknya atau bahayanya bagi masyarakat Ustadz. Ya, itu saja mungkin saja ya. Terima kasih. Baik, pertama dari sisi hukum ya, Bu Ani, kan atau Ustadzah Ani,
sebenarnya kalau bicara hukum itu kan sebenarnya tidak bicara dampak gitu kan, bicara nas gitu kan. Nas itu melarang atau tidak. Jadi kalau bicara dampak kan sebenarnya bicara hikmah kan. Karena kalau kita bicara secara kasat mata, ya ada manfaat, ada manfaatnya juga ada madorotnya. Tasir itu kan tergantung siapa. Ya. Mungkin bagi konsumen ya, adanya pembatasan harga bisa untung bisa rugi juga. Kalau pembatasan harganya itu tertinggi ya, atau dipaksa harus menjual dengan tinggi itu kan, sementara sebenarnya itu kan dia bisa menjual dengan lebih rendah dari harga yang ketetapan itu kan, itu kan kezaliman baik dari sisi pengusaha maupun juga dari sisi pembeli gitu kan. Contoh tadi lah ya, ketika Vivo, kita asumsikan ya Vivo tadi barangnya itu sudah milik fardiyah, bukan milik umum yang digali di Indonesia itu kan. Karena ini memang menarik gitu kan, karena kan kalau dalam konteks hukum Islam sebenarnya pengelolaan sumber daya alam ya, milik umum itu harus oleh negara. Ketika diserahkan ke swasta tentu sebenarnya ini haram, sehingga konsekuensi menjualnya juga ya sebenarnya itu kena itu gitu kan turunannya. Tapi kita asumsikan bahwa Vivo itu misalnya membeli di luar negeri itu kan, ya kan, dia kemudian beli sendiri itu kan, kemudian dia jual 9.000 itu kemarin sudah untung. Ya. Ketika kemudian oleh negara dibatasi karena lebih rendah dari pertalite, siapa yang dirugikan? Kedua belah pihak gitu kan. Konsumen dirugikan, ya, penjual juga dirugikan. Wong dia menjual 9.000 udah untung kok sebenarnya itu kan. Toh wajar aja dia kemudian ingin bersaing, asal tadi lagi-lagi tidak boleh ada penipuan gitu kan. Nah, ketika kemudian dipaksa ini membuat doror kedua belah pihak gitu kan. Ini hikmah ya, sekali lagi bukan dari kenapa itu diharamkan, hikmahnya aja itu kan. Diharapkan karena manat aja kalau diharamkan, kalau itu masuk dalam kategori barang milik fardiyah, maka tasir itu diharamkan baik secara kasat mata madorot maupun ada manfaat, apalagi kalau madorot ya kan. Nah, kalaupun ada manfaat itu kemudian tetap diharamkan. Makanya kalau kita lihat dari sisi manfaat ya, kenapa? Sampaikan para sahabat dalam hadis itu sampai 3 kali datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong batasi harga itu kan, kami udah nggak sanggup beli itu kan. Ini para istilahnya itu para bandar itu kan, itu mengambil keuntungan sewenang-wenang itu kan, ini terlalu tinggi itu, memanfaatkan kesempatan. Nah, maka tetap nggak boleh itu kan. Nah, cuman kan ketika ini kan jelas ada manfaatnya gitu kan. Tapi kan hukum syarat tidak dibangun didasarkan manfaat, tapi didasarkan pada ilat atau didasarkan pada makna. Nah, paling kalau bicara yang tanyakan Ustaz Hani tadi, madorotnya ya tentu kalau Allah mengharamkan pasti di situ ada kemadorotan, karena kaidah usul kita itu kan haitsu masar'u takunu maslahat. Ketika ada syarat berarti di situ ada maslahat. Ketika diharamkan berarti di situ ada madorot. Nah, banyak kalau kita bicara fakta-fakta madorot ketika harga itu kemudian dibatasi gitu kan. Muncul tadi salah satunya itu ada pasar gelap gitu kan. Itu akibat ya tadi kan bisa aja gitu kan. Itu kalau ada pasar gelap malah juga membahayakan perekonomian. Kalau memang tadi gitu kan pasar gelap dalam artian tadi harga yang memang tidak diizinkan oleh negara gitu kan. Tapi pengusahanya sebenarnya ingin untung banyak gitu kan. Ya, nah itu misalnya, ya itu tadi, itu madorotnya itu. Jadi madorotnya itu saya lihat merugikan konsumen maupun produsen. Ya. Ketika ada tasmir gitu kan. Nah, tentu tadi ya ketika kemudian di situ ada madorot, tapi bisa aja ya, dengan tidak ada tasir seolah-olah ada madorot juga. Misalnya ketika tidak ada pembatasan harga, bisa jadi sebenarnya secara kasat mata madorot. Nah, karena itu apa solusi Islam? Tasir tidak boleh, bagaimana solusi Islam dalam melindungi konsumen agar
produsen tidak mengambil keuntungan seenaknya seperti sekarang itu kan. Sebelum ada tas'ir ya, itu kan para kapitalis ya, oligarki menjual minyak goreng kan seenaknya, gitu kan. Nah, maka pemerintah kemudian mengeluarkan tas'ir kan, pembatasan harga, agar apa? Agar tadi oligarki itu tidak mengambil keuntungan seenaknya aja itu kan terlalu besar. Tujuannya seolah-olah baik, tapi itu melanggar hukum syara kalau konteksnya. Nah, karena tadi kita kembali hukum asal dulu ya. Asalkan tadi minyak gorengnya itu memang diproduksi dengan tidak mengambil harta milik umum. Karena kalau kita bisa bicara perkebunan sawit itu bisa dilakukan juga secara milkiyah fardiyah atau juga bisa milik umum tergantung sumber tanahnya, hutan atau bukan ya kan. Nah itu deh. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya ya tadi negara melakukan operasi pasar. Jadi untuk menurunkan harga itu bukan dengan jalan membatasi harga, tapi justru dengan jalan melakukan operasi pasar dalam bentuk apa? Membanjiri pasar dengan barang-barang yang dibutuhkan. Agar para kapitalis itu tidak mengambil keuntungan seenaknya aja. Itu ya barangkali ya, Ibu atau Ustadzah Ani. Alhamdulillah. Iya, Ustaz. Oke. Kemudian lagi ada yang bertanya nih, Bapak ya, Bapak atau Mas ini, Syed Adam. Mas Ustadz. Oh iya, silakan Mas. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Begini Ustadz, kan tadi ada dijelaskan soal tentang Olimpiade. Nah, sekarang saya mahasiswa, jadi banyak itu Olimpiade misalnya dengan urunan dana biasanya dari mahasiswa. Nah, itu bagaimana akadnya, batil apa benar? Kayak misalnya kita mau memuat artikel di jurnal, kan ada pembayaran. Dan pembayaran itu kan dilakukan oleh misalnya pihak kampus atau pihak dari mahasiswa. Nah, itu terjadi judi, aktivitas judi atau bagaimana Ustaz? Atau ada akad-akad yang lain misalnya? Jadi itu bukan judi ya. Pertama kalau olimpiadenya dulu ya. Kalau olimpiade pendaftaran tanpa kemudian ada hadiah, hanya ingin ingin ikut peserta aja, itu sebenarnya tidak selalu judi. Itu akan menjadi judi kalau tadi ada hadiah dan hadiahnya itu kemudian dipastikan itu berasal dari uang pendaftaran tadi. Itu judi ya. Tapi kalau hadiahnya itu dipastikan ini bukan hadiah, ini masalah pendaftaran itu ya untuk administrasi aja dari panitia itu kan. Misalnya pendaftaran itu dikembalikan untuk misalnya konsumsi peserta, digunakan untuk name tag dan yang lainnya. Sementara hadiah itu memang kita misalnya ada sponsor. Nah, itu tidak masuk dalam kategori judi. Jadi olimpiade itu akan menjadi judi kalau hadiah yang diberikan itu diambil sebagian atau seluruhnya bahkan itu dari dana pendaftaran. Itu akan menjadi judi gitu kan. Kenapa? Karena masuk 3 kategori tadi itu kan. Jadi ada tiga kategori itu masuk semua itu kan. Pertama ada permainannya, olimpiadenya apa? Misalnya tadi bisa olimpiade matematik dan sebagainya itu kan. Kemudian ada harta yang ditaruhkan yaitu uang pendaftaran. Nah, uang pendaftaran ini harta yang ditaruhkan untuk nanti diambil oleh pemenang. Nah, tapi kalau uang pendaftarannya ini hanya untuk administratif, misalnya tadi untuk konsumsi peserta, ya, untuk juga bisa jadi honor panitia, itu kan, untuk juga name tag dan yang lainnya. Sementara hadiah itu khusus dari sponsor, nah itu boleh, itu bukan masuk dalam kategori judi. Makanya yang harus hati-hati itu, atau Pak, kalau kita mengadakan acara-acara tadi ya, ada kemanitiaan, ada perlombaan, kemudian memberikan hadiah, pastikan hadiah itu bukan berasal dari peserta, sebagian atau seluruhnya. Kalau hadiah itu sebagian atau seluruhnya dari peserta, maka itu sudah masuk kategori judi. Makanya nanti dipilah aja, oh ini uang pendaftar ini untuk memberikan nonton panitia, honor juri misalnya. Itu nggak masalah gitu kan. Jadi ini konteksnya itu kan. Itu ya barangkali ya yang pertama ya, olimpiade ya. Kemudian yang kedua terkait dengan
kita mengirim jurnal, artikel kemudian bayar itu sah saja, upah gitu kan, upah atau memang ini akadnya itu ajir gitu kan, boleh gitu kan, selama tadi lagi-lagi di situ ada unsur penipuan atau tidak. Kalau tidak ada ya nggak masalah. Kita mau, karena memang sekarang rata-rata kan sudah dijelaskan. Misalnya saya kebetulan editor juga ya, editor jurnal terakreditasi, salah satu jurnal terakreditasi. Ya, setiap terbitan saya dapat review biasanya 2 artikel, ya kan. Dan mereka nggak bayar, tapi saya dibayar. Saya nggak tahu bayarnya itu ternyata ya mungkin dari anggaran ini. Tapi saya juga di kampus mengelola juga, itu kan, mengelola jurnal juga. Ya. Kalau tadi saya di luar, ini kampus sendiri. Setiap artikel yang masuk kita minta uang kontribusi, ya 1 juta ya. Kalau kebetulan ada 1 juta tergantung, karena saya punya dua jurnal, yang satu Sinta 2 gitu kan, yang satu Sinta 4. Nah Sinta 2 itu lumayan agak tinggi itu kan, nah, makanya bayarannya lebih tinggi. Dan itu kemudian dari uang itu ya, uang yang masuk itu yaitu diserahkan untuk reviewer atau juga tadi untuk membiayai, karena nanti untuk evaluasi juga butuh dana. Jadi itu diperbolehkan. Jadi nggak masalah kalau menurut saya dalam konteks ini ya. Itu ya barangkali. Oh, Ustadz. Berarti Ustadz untuk masalah Olimpiade, berarti kalau ada juaranya, hasil dari urunan dana yang jadi pendaftaran itu yang jadi judi berarti. Nah, judi itu nggak boleh. Jadi kalau hadiah dari pendaftaran sebagian, apalagi semuanya itu kan, misalnya hadiahnya 50 juta, dari panitia 25 juta, 25 juta itu diambil dari pendaftaran, itu judi. Ada tercampur judinya, itu nggak boleh. Tapi yang setahu saya rata-rata begitu, Ustaz. Jadi nah, iya, karena masyarakat kan nggak tahu hukum tadi gitu kan. Jadi standar itu bukan hukum cara, dia tidak memahami fakta dan tidak membenci judi. Seolah itu legal, padahal itu masuk dalam kategori judi. Sama seperti yang saya contohkan tadi ya, Pak Azam, gitu kan. Ada yang tadi saya bilang bikin konten, ya. Saya baru dua kali baca, itu lihat tuh kan. Yang tadi baca, saya tadi dengar mah tukang bakso itu kan. Wah ternyata enak gajinya itu kan. Nah, pertama si hostnya itu, si yang bikin kontennya itu misalnya baca ayat wasama iwat torik, kemudian dilanjutkan, nah kasih dia 1 juta itu kan. Nah kemudian ditantang lagi kan oleh yang ini, nih saya baca lagi, nanti kalau benar ya maka berarti saya kasih lagi 1 juta. Kalau ternyata salah, nah uang yang tadi itu ditaruhkan, diambil lagi. Nah ini judi yang kedua ini. Yang pertama hukumnya boleh hadiah kan. Yang kedua itu ada yang ditaruhkan, judi. Nah ini nggak tahu gitu, padahal niatnya bagus itu kan sebenarnya itu kan, karena yang dilombakannya juga baca Al-Quran, tapi judi gitu kan. Nah itu nggak ngerti gitu kan. Saya husnudzon saya, dia nggak ngerti itu kan. Nah makanya saya bilang tadi, kalau yang punya follower di TikToknya saya lupa namanya siapa tuh, ini sering banget itu kan dia bikin istilahnya itu hoax atau apa, tiba-tiba marah gitu kan, ternyata nah setelah itu dikasih hadiah gitu kan, main-main lah bikin konten. Nah ini kebetulan kontennya itu lomba Al-Quran tadi, nah ternyata ada unsur judinya. Termasuk juga mungkin Ustaz Azam misalnya lu pernah ada want to be millionaire itu kan, itu ada unsur judinya juga itu. Pertamanya itu tidak judi, tapi ketika mentaruhkan apa yang sudah hadiah yang sudah dia dapatkan, kalau lanjut ya yang ada hangus ya, kalau misalnya menang ditambah, itu judi gitu kan. Nah ini memang masyarakat tidak paham definisi judi kebanyakan, termasuk juga para tokoh, atau memang tidak peduli gitu kan, ini adalah judi atau tidak itu kan. Nah tadi makanya kalau kita lihat, kalau kita tahu ya kita ingatkan ke panitia itu kan, itu judi nggak boleh gitu kan. Itu barangkali ya. syukuran Ustaz, syukuran. Oke, Pak. Alhamdulillah. Jadi banyak tayangan-tayangan game-game ataupun permainan hiburan yang memang hampir sebagian besar ada unsur judinya. Jadi lebih berhati-hati lah kita memang. Yang ini kemudian ada lagi nih 1-2 pertanyaan, gimana Ustaz? Waktu masih ada Ustaz? Ya siap. Nah itu sudah saya chat Ustaz, atau saya bacakan aja Ustaz? Ya, oke ya. Dari Pertama ini dari siapa?
mesan barang harga sepakati naik 250.000, lalu kita bayar tunai di awal. Setelah barang datang, penjual bilang harga sepatunya ternyata sudah naik dan diminta bayar tambahan. Nggak boleh itu, karena sudah akad, maka ya nggak apa istilahnya, penjual nggak boleh, berarti dia cedera janji, ya, karena sudah akad sempurna itu kan, berarti tidak boleh dia minta, haram itu kan, dia meminta harga lagi gitu kan. Kenapa? Karena sudah akad ya kan, sudah sepakat ya kan, jadi itu tidak boleh ya. Hukumnya bagaimana? Itu haram ya, haram ya, karena ya akad sudah tuntas gitu kan, itu kan sepatu dalam perjalanan aja itu pengiriman ya kan, perubahan terjadi pengiriman ya itu bukan lagi hak dia, sepatu itu sudah milik pembeli dengan harga 250.000. Sementara dalam masa pengiriman ternyata tiba-tiba ada kenaikan harga, ya itu nggak boleh dia kemudian minta naik gitu kan. Itu yang pertama ya. Termasuk juga ini, oh dulu kan harga segitu ketika BBM belum naik gitu kan. Nah sekarang tolonglah itu kan BBM naik. Nah, kalau misalnya itu juga tetap nggak boleh gitu kan, karena harga sudah disepakati di awal. Itu ya barangkali ya. Yang kedua, bagaimana ketika kita membeli barang di satu toko, ketika kita mendapati harga barang yang lebih murah, ya, dibandingkan dengan yang belum menaikkan harga barang, toko lainnya sudah menaikkan harga dengan alasan dia membeli juga dengan harga yang sudah naik. Kemudian kita membeli barang itu dalam jumlah banyak karena harga toko tersebut belum naik. Nah, pertama hukumnya apa? Ini dari sudut siapa Gubernur Fahiznya? Enggak. Ya sebenarnya gini gitu kan. Harus dilihat itu apakah si penjualnya itu tahu harga atau tidak. Karena gini, saya punya pengalaman gini gitu. Dulu orang tua saya itu pedagang, ya kan? Pedagang. Ya. Nah, kemudian ada sesama pedagang juga, ya kan? Artinya pedagang yang selevel dengan bapak saya, gitu kan? Nah di pasaran itu harga sudah naik, gitu kan? Nah sebenarnya orang itu jarang beli ke bapak saya, gitu kan? Nah karena orang tua saya nggak tahu bahwa harga sudah naik, akhirnya dia borong. Ya bapak saya waktu itu sebenarnya awalnya nggak merasa bahwa itu ada Goben Faiz itu kan. Kenapa? Karena ya mungkin dia memang ingin beli. Tapi ternyata ketika bapak saya mau belanja lagi, oh itu sudah naik. Ya kan? Nah berarti sebenarnya si teman bapak saya tadi itu sudah tahu. Jadi memanfaatkan ketidaktahuan orang tua saya yang tadi. Ini dalam bahasa pemasaran itu adalah disinformasi harga. Ya. Jadi tidak tahu harga. Nah itu nggak boleh, haram dalam kondisi seperti itu gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya memang saya stok lama, ya udahlah saya jual murah aja gitu kan. Walaupun di pasar naik karena kebetulan saya butuh uang, ya silakanlah. Nah itu nggak masalah. Karena di situ ada keriduan dan di situ ada pengetahuan tentang harga. Jadi itu ya yang pertama itu kan. Jadi kalau misalnya ibu atau bapak ini nanya tadi ke tokonya, Pak ini toko di sana sudah naik kok bapak belum menaikkan, ini kan. Ya nggak apa-apalah. Nah kalau sudah kita tahu nggak apa-apa, kita beli borong nggak masalah. Cuman kalau misalnya tadi wah ini kok borong gitu kan, dan kita nggak bilang bahwa sudah ada perubahan harga, nah berarti di situ ada unsur manipulatif. Gitu kan. Itu ya. Yang kedua, yang pertama apa? Bagaimana hukumnya pembelian tersebut? Apakah termasuk? Oh ini lanjutannya. Apakah termasuk Goben Faiz dari sisi pembeli karena langsung membeli barang yang banyak di toko tersebut karena belum ikut naik. Itu tadi pernyataannya Bu. Atau tadi kalau kita memanfaatkan ketidaktahuan si toko itu, nah itu memang bisa dari Anda unsur itu gitu kan. Oh ini belum mumpung dia belum tahu harga itu, baru di pasaran sudah naik. Nah itu. Tapi kalau misalnya harga itu sudah terbuka informasi, tapi ternyata si penjual itu tetap aja menjual itu, mungkin tadi dia ngabisin stok juga, ya sebenarnya nggak masalah gitu kan. Asalkan tadi tidak ada disinformasi terkait dengan harga. Artinya ada apa istilahnya itu, aduh bahasa ekonomi kok saya lupa bahasa ekonominya itu. Manipulasi harga lah itu.
Kalau tidak ada amat timbul harga, ya nggak masalah gitu kan. Itu ya barangkali ya. Ya, ini pertanyaan dari Bu Carmila ya, Bu Carmila. Alhamdulillah beliau menanggapi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab. Cuma ini ada satu pertanyaan titipan Ustaz. Ini terakhir Ustaz. Nah, Apa itu? misalnya ada orang yang main Ustaz atau olahraga, ya, jadi olahraganya itu memang taruhannya bukan materi, bukan uang, tapi sanksi dia Ustaz. Apa? Sanksi. Sanksi. Nah, misalnya kita main bulu tangkis atau tenis, dalam satu game kalah, lawan kita sanksinya misalnya dipasi, gendong kita, tapi bukan materi, bukan tanda. Nah, itu apakah kategori judi atau gimana Ustaz? Kalau tadi definisi judi itu kan bukan hanya materi, manfaat. Ya. Nah kan misalnya yang kalah push up gitu kan, nah itu kan bisa jadi, wallahualam nanti saya kaji lebih lanjut lah. Tapi kalau definisi tadi bahwa yang dipertaruhkan itu kan memang barang atau kalau nggak salah barang atau manfaat, nanti saya cek lagi ya, dicek lagi apakah termasuk manfaat. Kalau perasaan termasuk manfaat juga gitu kan. Ya, jadi memang bukan barang gitu kan, tapi manfaat. Tapi kan manfaat atau jasa juga sama itu kan. Misalnya gini ya, nggak tahu kalau push up mah ini sederhana jasa lah ya. Misalnya yang menang mengantarkan yang kalah atau yang menang mengantarkan, yang kalah berarti kan mengantarkan naik motor ke terminal, itu kan jasa. Itu kan kalau menurut saya itu judi gitu kan. Cuman nggak tahu kalau misalnya bentuknya fisik tadi push up ya, nanti perlu saya kaji lagi ya. Kalau yang kalah pokoknya push up, nah itu saya nggak tahu. Nanti perlu kajian mendalam lah. Apakah itu masuk dalam kategori jasa gitu kan atau bukan? Itu ya, itu PR bagi saya, nanti coba saya cek ulang ya. Oke ya, Stan. Ya, biasanya kalau lagi lembur malam ada yang pesta, kadang orang tuh leng-lengan, ya kan? Nah, jadi tak berjudi takut karena tahu hukum syarat, ya dihukum misalnya. Ya nggak apa-apa Ustaz, insya Allah kita tunggu, mana tahu ya ada informasi terbaru terkait dengan status hukum. Ya mungkin sederhana, di tengah-tengah kita bisa jadi ini boleh jadi kegiatan yang selalu berulang ya, selalu dilakukan karena berpikir tidak judi. Nah, maka udah nggak apa-apa karena nggak ada materinya, nggak ada uang. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khair kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup kajian malam hari ini, kira-kira dari Ustaz ada yang disampaikan Ustaz untuk kajian malam ini? Oke, saya kira terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu sehat, kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Memang kalau bicara fikih, kadang-kadang saya juga deg-degan, khawatir nggak bisa menjawab. Tapi kalau saya nggak bisa menjawab, jujur aja ya. Nanti kita akan cari lagi pada kitab-kitab yang pernah saya baca. Ya. Itu sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa terus mengkaji, dan lebih lanjut tentu apa yang kita kaji kita aplikasikan atau kita kemudian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini memang menarik gitu kan. Seorang muslim memang dalam kaidah fikih itu tadi al-aslu fil af'al at-taqayyud bi hukmi syar'i, sebenarnya mendorong kita sebelum melakukan aktivitas kita harus mengetahui dulu hukum terkait dengan aktivitas tersebut. Dalam hal ini adalah konteks muamalah ya, karena biasanya ada sifat jelek manusia ya. Kalau dia mengerjakan dulu sebelum mengetahui hukum, biasanya yang terjadi mendalili amal, ya, bukan mengamalkan dalil, kan? Karena sudah dia melaksanakan, jadi dia cari yang dalilnya yang melegitimasi apa yang dia perbuat, kan? Bukan kemudian mengamalkan dalil. Nah, banyak kadang-kadang di masyarakat seperti itu, ya. Jadi pokoknya dia sudah mengerjakan, maka dia sebenarnya ingin dilegalkan, bukan ingin mengetahui hukum. Nah, maka dia bertanya itu dalam rangka melegalkan, bukan dalam rangka mencari hukum. Dan itulah secara kaidah memang tidak dibenarkan, karena seorang muslim harusnya itu adalah
mengetahui dulu hukum sebelum melakukan perbuatan. Disinilah saya kira perlunya ilmu. Itu barangkali ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.